Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk berkat dan penyertaannya sampai saat ini. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setiamu boleh nyata di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh memberkati kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami tahu ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Roma pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalamnya. Yang pertama saya akan membacakan ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dan ayat yang ke-7 saya membacakannya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar satu istilah yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, sering mungkin kita pernah mendengar istilah ini. Kenapa istilah peraturan dibuat untuk dilanggar? Karena seringkali adanya peraturan membuat orang akhirnya melanggar aturan tersebut. Karena selama aturan tidak ada, orang tidak bisa dikatakan melanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah peraturan dibuat supaya hidup lebih tertib, hidup lebih baik, dan semuanya paling tidak bisa berjalan lebih baik dibanding ketika tidak ada aturan, bukan? Nah, inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini juga yang terjadi Bapak Ibu ketika Rasul Paulus berbicara tentang hukum Taurat. Memang dengan adanya hukum Taurat, kita jadi mengerti, kita jadi paham bahwa ketika kita mengingini, ternyata hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu juga ternyata tidak berkenan. Nah, dengan hukum Taurat diadakan, ini sebenarnya menolong kita, menuntun kita untuk kita menjalani kehidupan kita lebih baik. Memang hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi dengan hukum Taurat kita boleh mengerti bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang keempat ini juga boleh mengingatkan kita. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Memang dulu kita ada di bawah hukum Taurat sehingga kita harus melakukan hukum Taurat. Tetapi setelah itu kita di sini dinyatakan kita menjadi milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita menjadi milik Kristus, dengan otomatis kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam hidup kita. Di sini dikatakan agar kita berbuah bagi Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudara, hendaklah kita menghasilkan buah, karena dari buahlah nyata kehidupan kita, nyata iman kita ketika kita mengikut Tuhan. Adakah buah yang nyata di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Paling tidak, saudara, ada buah pertobatan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Sudahkah hal ini nyata di dalam hidup kita? Sebagai anak Allah, adakah orang bisa melihat bahwa Allah bekerja di dalam hidup kita? Atau
orang lain tidak bisa melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita, karena memang kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai anak-anak Allah, sudahkah hari ini kita menunjukkan hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Nah, Tuhan mengingatkan kita di dalam kebenaran firman ini agar kita berbuah bagi Allah. Sudahkah kita berbuah bagi Allah? Sudahkah buah yang kita hasilkan ini nyata? Kalau kita merujuk pada buah pertobatan, kita merujuk pada buah roh, sudahkah itu juga nyata di dalam kehidupan kita? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita menyatakan itu di dalam kehidupan kita? Di mana kita juga diingatkan sebagai kitab yang terbuka, di mana orang dapat membaca setiap kita. Sudahkah hari ini kita menyatakan kehidupan sebagai anak-anak Allah? Dan biarlah Allah itu nyata di dalam hidup kita. Banyak orang tahu Allah itu baik, banyak orang tahu Allah itu maha kasih, tetapi tidak banyak orang tahu melalui kehidupan kita, di mana kita tidak menyatakan Allah yang kasih, Allah yang baik itu melalui hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika kita adalah anak-anak Allah, mari kita tunjukkan karakter kehidupan sebagai anak-anak Allah nyata dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, maupun di tengah relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sadar Tuhan, kami masih sering kali gagal untuk menyatakan identitas kami sebagai anak-anak-Mu di dalam perkataan, sikap hidup, kehidupan kami. Tapi hari ini Kau boleh mengingatkan kami, tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus itu boleh nyata di dalam hidup kami. Kami juga boleh menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, di mana kami boleh melakukan apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, sehingga melalui perkataan kami, perbuatan kami, kehidupan kami, Engkau boleh nyata di dalam kesaksian hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.